terakhir nih mungkin Pak Kiai mohon izin. Biasanya ini kalau di kolom komentar netizen ini biasanya ada istilah begini Pak Kiai, ini yang penting mayoritas, ada istilah mayoritas. Nah sebagai kaum muslimin Indonesia memang sebagai mayoritas, sehingga akhirnya kadang kita seperti dipojokkan, sehingga seakan-akan setiap keputusan atau setiap peraturan atau setiap larangan itu selalu berkaitan dengan kita. Ini bagaimana meresponnya Pak? Ya itu biasa ya. Jadi kita umat Islam mayoritas di Indonesia itu kalau toh ada tuduhan ya atau muncul opini di tengah masyarakat yang kemudian umat Islam yang tertuduh ya, kita tanggapi dengan kepala dingin ya, dengan cara yang bijak ya. Jadi kalau kita merespon itu tunjukkan akhlaknya, jangan kemudian tunjukkan emosional, malah semakin memperburuk wajah kita, bikin retak malah cerminnya gitu kan. Jadi disinilah pentingnya ya, bahwa ketika Islam itu mayoritas, dia harus menjadi contoh gitu, contoh yang mengayomi itu ya, contoh yang mengayomi, dan itu terbukti kan dalam sejarah ya, dari dulu sampai sekarang ketika umat Islam itu mayoritas ya kan, dia bisa mengayomi umat yang minoritas ya, seperti itu. Dan dimanapun ada Islam mayoritas, yang minoritas itu malah terlindungi, karena memang Nabi itu sudah memberikan garis pandu ya, dan Al-Quran juga sama ya, karena umat Islam itu mayoritas diperintahkan supaya berbuat baik ya, antabarruhum wa tuqsitu ilaihim ya. Jadi tidak dilarang ketika kalian berhadapan dengan umat minoritas misalkan, atau umat di luar Islam, selama mereka nggak memerangi kita gitu kan, tidak mengusir kita dari rumah-rumah itu, kita damai berbuat baik ya, antabarruhum ya, untuk berbuat baik pada mereka, untuk kesitu ilaihim ya, dan berbuat adil tentunya ya di tengah mereka. Itu anjuran itu. Jadi hal-hal yang sifatnya manusiawi dibantu, korban bencana ya, khususnya bencana Aceh sekarang ya, Sumatera Utara, Sumatera Barat, itu yang jadi korban kan hanya umat Islam aja gitu kan, ya kan. Di situ ada orang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan seterusnya, pemeluk agama lainnya. Ya walaupun beda agama, apakah kemudian kita biarkan mereka kelaparan, mengungsi nggak punya tempat tinggal? Ya janganlah, dibantu gitu, kasih makan, kasih minum, kasih pakaian, kasih tempat berbuat kemanusiaan, itu sangat dianjurkan ya. Yang dilarang itu tadi mencampur adukan ya kan, yang dilarang mencampur adukan ajaran agama tadi. Kalau hal-hal yang sifatnya kemanusiaan tadi, kasih makan, kasih tempat tinggal, berbuat baik, itu justru adalah konsep Islam rahmatan lil alamin di situ ya. Nah ketika umat Islam punya pikiran seperti ini ya, jadi dia punya akhlak yang sosialnya tadi dilihat secara langsung, bukan teori ya, tapi praktek. Mereka memberi ya, mereka mensuplai dana, kemudian membantu itu kan. Umat di luar sana kan lihat, luar biasa ini umat Islam itu kan, bantuannya luar biasa. Nah ketika ini menjadi satu tradisi dan kebiasaan yang dibiasakan terus terulang gitu ya, nah itu akan memperbaiki citra Islam. Jadi citra Islam itu adem gitu ya, mengayomi gitu ya, tidak anarkis tadi ya, tidak juga teroris, tidak radikalis dan seterusnya misalkan ya. Nah inilah satu konsep penting ya, agar kita di Indonesia khususnya berdampingan dengan cara yang baik tadi, dengan cara yang baik tadi, antabarruhum tadi, tanpa berbuat baik itu tidak harus mencampur adukan tadi. Masing-masing kan udah punya ajaran, nggak perlu sok toleran dalam arti udah kita ikut-ikutan mereka, ya nggak bisa lah. Nah konsep liberalisasi ini kan gagal sebenarnya. Walaupun dulu ada tokoh itu ya, tokoh liberal, perempuan liberal itu ya, Aminah Wadud itu dulu yang sempat viral mimpin sholat Jumat di gereja
perempuan jadi imam dan seterusnya, itu bukan contoh yang baik, itu malah bikin konflik baru lagi gitu ya. Ya, jadi tidak perlu seperti itu ya. Kita ya sudah punya masjid atau punya gereja atau punya gereja, sudah, kita tidak saling mengganggu begitu.